Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Sesuatu atau benda-benda yang keluar dari tubuh manusia apakah membatalkan wudhu, ya. Seorang manusia di dalam tubuhnya, ya, keluar benda-benda, misalnya dari hidungnya keluar darah, keluar cairan, dari matanya keluar darah, dari kubul dan duburnya, ya, keluar benda-benda misalnya kerikil, ya, atau apa saja yang keluar dari tubuh manusia, ini apakah membatalkan wudhu atau tidak. Dalam masalah ini, ya, minimal ada 3 pendapat ulama, ya. Pendapat pertama yaitu ulama mengatakan yang menjadi acuan, ya, batal atau tidaknya wudhu yaitu adalah al-kharij atau benda yang keluar, ya. Yaitu benda apa saja yang keluar dan benda ini adalah najis, ya, keluar dari anggota tubuh manusia bagian mana saja, ya. Maksud bagian mana saja adalah tidak hanya terbatas kubul dan dubur, ya. Jadi kalau ada benda-benda atau sesuatu yang najis keluar dari tubuh manusia dari mana saja, tidak hanya kubul dan dubur, dan benda itu adalah najis, maka membatalkan wudhu seseorang, ya. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah Ats-Tsauri, Ahmad, dan ulama yang sependapat dengannya. Jadi misalnya contohnya darah, ya. Darah oleh kebanyakan ulama, mayoritas ulama, darah itu najis. Jika dari mata, dari mulut, dari hidung, ya, atau orang keluar muntah, ya, sebagian kebanyakan ulama juga mengatakan muntah itu najis, maka itu ketika keluar dari tubuh manusia, mau itu dari kubul dubur, dari mulut, dari hidung, dari mata, dari telinga, yang itu bendanya najis, maka bisa membatalkan wudhu. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ulama yang berpendapat ini, yaitu pendapat kedua, yang menjadi acuan adalah tempat keluarnya, ya. Kalau tadi bendanya yang keluar itu apa, najis atau tidak, itu pendapat pertama. Kalau pendapat kedua adalah tempat keluarnya, ya. Jadi tempat keluarnya, bukan yang keluar itu apa, tapi tempat keluarnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Sehingga apa saja, benda apapun itu yang keluar dari kubul dan dubur, maka membatalkan wudhu, baik benda itu hukum asalnya suci maupun najis. Misal debu, kerikil, ya, atau batu, atau cairan yang keluar dari kubul dan dubur, maka membatalkan wudhu. Karena pendapat kedua ini yang menjadi acuan adalah tempat keluarnya, ya. Berbeda dengan pendapat pertama tadi. Tapi yang keluar itu apa? Kalau yang keluar adalah benda-benda suci, ya nggak batal. Kalau pendapat pertama tadi, karena yang menjadi acuan adalah bendanya yang keluar. Kalau najis baru batalin wudhu, kalau nggak najis nggak batal wudhu. Tapi kalau pendapat kedua yang menjadi acuan tempat keluarnya, yaitu yang dalam hal ini adalah kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari kubul dan dubur. Kalau bahkan seandainya kalau ada orang dari kubulnya, ya, atau dari duburnya itu keluar cairan, ya, atau dari duburnya keluar kertas misal, ya, itu batal wudhunya, ya, ya, batal wudhunya. Mau bahkan ada lempengan, ya, yang keluar dari dubur, ya, kalau bahasa kitanya anus, ya, manusia, itu batal. Karena apa saja yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat yang diusung oleh sebagian ulama, ya. Kemudian pendapat yang ketiga yang menjadi acuan adalah bendanya apa yang keluar, tempat keluarnya, lalu sifatnya keluar, ya. Maksudnya kondisi orang ini saat keluar kondisinya bagaimana. Pendapat ketiga ini, ya, mengatakan sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, ya, dan memang benda ini itu biasa yang keluar dari kubul dan dubur, ya,
seperti misalnya air kencing, kotoran manusia, madi, wadi, dan angin, dan kemudian keluarnya adalah kondisi normal, maka dia membatalkan wudhu. Ini pendapat ketiga ya. Kalau pendapat kedua tadi, ya apapun yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu. Keluar dari orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Kalau pendapat ketiga, apa saja yang keluar dari kubul dan dubur ya, dan yang keluar itu memang benda-benda yang memang biasa keluar dari kubul dan dubur. Beda dengan pendapat kedua. Kalau kedua, apa saja ya keluar ya, sampai lempengan, mau kertas ya. Misalnya orang makan tisu keluar lagi ya. Kalau pendapat ketiga ini enggak, tapi yang keluar adalah sesuatu yang memang biasanya keluar saja, kayak madhi ya, kayak kemudian normal, air kencing gitu. Dan keluarnya adalah normal. Sehingga pendapat ketiga ini bagi orang yang sakit seperti beser ya, orang yang beser terus, yang kencing terus, itu tidak batal wudhunya karena memang kondisi orang tersebut adalah tidak sehat ya, alias sakit. Jadi dalam pendapat ketiga ini bisa saya simpulkan disebut atau disebut sebagai benda yang membatalkan wudhu jika yang pertama keluar dari kubul dan dubur. Dua, yang keluar adalah sesuatu yang memang biasa keluar dari keduanya seperti angin, seni, dan kotoran. Dan yang ketiga, keluar pada kondisi normal atau sehat, bukan karena sakit seperti beser. Dan pendapat ketiga ini diusung oleh Imam Malik dan ulama-ulama yang senior dari madhab Maliki ya. Inilah 3 qaul atau pendapat ulama mengenai sesuatu atau benda yang keluar dari tubuh manusia apakah membatalkan wudhu. Yang pertama tadi yang dijadikan acuan apa yang keluar ya. Kalau yang najis batal, kalau yang nggak najis nggak batalin. Yang kedua acuannya adalah tempat keluarnya, yaitu kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari kubul dubur pokoknya membatalkan wudhu. Yang ketiga tidak, yang keluar dari kubul dubur itu hanya yang memang biasa keluar ya, seperti angin, cairan, adapun kerikil, batu, kertas enggak ya. Dan itu pun keluarnya dalam kondisi sehat ya, atau normal. Wallahu alam. Ini masalah yang pertama yang kita bahas. Lalu kemudian ini masalah yang kedua, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah apakah tidur membatalkan wudhu ya? Setiap orang pasti pernah tidur ya, karena butuh ya tidur ya. Ini pertanyaannya, bagaimana dia kalau sudah tidur ini, apakah wudhunya batal atau tidak? Tentu dalam kajian perbandingan madhab atau fiqh muqaranah ada perbedaan dalam masalah ini. Saya rujuk ya dari karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim ya, di dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah. Beliau menghimpun pendapat ulama mengenai hukum orang yang tidur apakah membatalkan wudhu atau tidak. Di sini disebutkan ada 8 pendapat ulama. Ada 8 pendapat. Saya akan bacakan di sini karena dalam rangka untuk menambah wawasan saja ya. Adapun entar milih mana itu kembali kepada masing-masing, tapi kita sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu. Jadi ada 8 pendapat ulama mengenai hukum orang yang tidur apakah membatalkan wudhu atau tidak. Pertama, tidur tidak membatalkan wudhu sama sekali, mutlak. Orang yang tidur ya, mau kondisinya apapun, mau tidur, mau duduk, mau berbaring, tidak batal wudhunya sama sekali. Ini adalah pendapat sahabat juga, di antaranya Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id bin Jubair, Makhul ya, Ubaidah al-Auza'i, dan ulama-ulama dan sahabat yang sependapat dengannya ya. Itu pendapat pertama. Dalil mereka di antaranya adalah ada hadis ya dari Anas bin Malik, dia berkata saat itu sudah dikumandangkan iqamat untuk sholat, tetapi Nabi memanggil seseorang dan beliau terus memanggilnya sampai para sahabat yang lain tertidur. Kemudian Nabi datang ya kepada sahabat yang tertidur tadi ya, lalu mengajak sholat bersama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi Nabi mendapati sahabat tidur, langsung diajak sholat tanpa wudhu lagi. Ini dalil pendapat pertama yang mengatakan tidur tidak membatalkan wudhu. Pendapat kedua, tidur membatalkan wudhu secara mutlak ya. Ini tentu bertolak belakang atau bertentangan dengan pendapat pertama tadi. Kalau pendapat kedua, tidur itu membatalkan wudhu secara mutlak ya. Ini adalah pendapat Abu Hurairah, Urwah bin Zubair, Al-Muzani, Ibnul Munzir, Ibnu Hazm,
dan yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Al-Albani, ulama kontemporer, memilih pendapat bahwa tidur membatalkan wudu secara mutlak. Mau tidurnya berbaring, mau duduk, mau sujud, ya, itu batal wudunya ketika dia tidur. Kemudian pendapat ketiga jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidur dalam waktu yang lama membatalkan wudu apapun keadaannya. Mau berbaring, mau duduk, ya, mau berdiri, kalau dia tidur lama tidurnya, maka batal wudunya. Sedangkan tidur untuk waktu yang sebentar tidak membatalkan wudu. Jadi kalau terlalu lama tidurnya, batal wudunya. Kalau sebentar tidak. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat ini diusung oleh pendapat Imam Malik, ya, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Al-Auza'i. Ini pendapat ketiga. Jadi kalau tidurnya lama, batal. Kalau sebentar, tidak. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat keempat, tidur tidak membatalkan wudu kecuali tidurnya dengan posisi berbaring atau bersandar, ya, bersandar atau berbaring, ya, baru batal. Tapi kalau dia tidak berbaring dan bersandar, maka tidak membatalkan wudunya. Sehingga dikatakan di sini, adapun orang yang tidur dengan posisi sholat seperti ruku, sujud, berdiri, ya, ini tidak membatalkan wudu, ya, baik tidurnya dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Maksudnya orang sholat tertidur, ya, jelas sholatnya batal, tapi wudunya tidak batal. Karena pendapat ini mengatakan orang yang tidur kok posisinya seperti orang sholat, misalnya dia tidur saat sujud, saat ruku, saat berdiri, itu tidak membatalkan wudunya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Al-Thawr, dan Abu Hanifah, ya. Kemudian pendapat kelima mengenai tidur, ya. Tidur tidak membatalkan wudu kecuali tidurnya orang yang ruku dan sujud, ya. Jadi yang membatalkan wudu hanya tidurnya orang yang ruku dan sujud. Selain itu tidak batal, ya. Ini adalah pendapat yang dinisbatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat keenam, tidur tidak membatalkan wudu kecuali tidurnya orang yang sujud, ya. Jadi kalau orang yang sujud tidur, maka batal. Selain sujud, ya, berdiri, duduk, bersandar, berbaring, itu tidak batal. Ini adalah pendapat juga disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Lalu kemudian pendapat ketujuh, tidur tidak membatalkan wudu sama sekali ketika tidur dalam sholat. Adapun tidurnya di luar sholat bisa membatalkan wudu. Jadi orang sholat tidur, ya, tidur gak sadar, sholatnya batal, tapi wudunya tidak batal. Tapi kalau tidurnya di luar sholat, maka batal wudunya. Jadi pendapat ini, pendapat yang ketujuh, disandarkan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat kedelapan, ya, mengenai hukum tidur, ya, tidak batal apabila tidur dengan posisi pantat rata pada lantai, ya, duduk posisi rata, ya, pantat di lantai, sama saja dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian sama saja sebentar maupun lama, maka ini tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan madhab Syafi'i, dan makanya kita sering mendengar pendapat atau banyak fatwa-fatwa yang kita dengar di Indonesia ketika ditanya bagaimana hukumnya orang tidur, rata-rata menjawab ketika tidurnya dia duduk, ya, dengan posisi duduk, pantatnya menempel ke lantai atau ke tempat duduk, maka tidak membatalkan wudu. Karena ini memang adalah pendapat madhab Syafi'i. Sehingga ada 8 pendapat mengenai hukum orang yang tidur apakah membatalkan wudu. Tadi saya kutip dari kitabnya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Lalu beliau condong ke pendapat mana? Kata beliau, pendapat yang kuat, ya, adalah tidur yang pulas sehingga orangnya tidak sadarkan diri, tidak mendengarkan suara, tidak terasa jika sesuatu jatuh dari tangannya, atau ada air liur yang keluar dari mulutnya, ia tidak mengetahui sama sekali. Maka tidur ini membatalkan wudunya dengan posisi apapun ia tidur, baik berdiri, duduk, berbaring, ruku atau sujud, ya. Kata Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim, beliau merojikan bahwa tidur yang membatalkan wudu adalah tidur
tidur yang pulas sampai orang yang tidur tadi nggak tahu ketika membawa satu jatuh, bahkan keluar air liurnya dia nggak tahu. Itu kan berarti kan orang bilang sadar. kalau orang Jawa bilang angkler, ya udah tidur nggak tahu apa-apa ya, nggak dengar suara apapun, baru membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya setengah sadar, kan ada orang tidur itu setengah sadar ya, dengar diomongin sadar ya, Jumat. ya dia sadar setengah, ini tidak membatalkan wudhu ya. Yang membatalkan wudhu adalah yang betul-betul istiqraq total ya, sampai nggak tahu Mendengkur. apa yang keluar dari mulutnya. Wallahu alam. Ini yang dirojikan oleh Syekh Abu Malik dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah.